Kalian pasti bertanya-tanya apa artinya pak orang itu. I'm flying solo. I'll fly. Hai Break Pips, kembali lagi sama gua dan Adam. Kan lu ada? Iya bener. Iya, Kembali bener. lagi sama gua dan Wimala. Iya. Kali ini kita ada di segmen Breaking Views ya. Ini bingung sih. Iya nggak sih, bener ya? Bener. 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 Di episode kedua, Iya bener. di review yang pertama kita bakal jadi di episode kedua ini kita bakal nge-review Burjo gitu. Betul. Tapi buat Tapi. yang pertama kita bakal nge-review yang namanya Burjo Polsek. Atau Burjo Teman 5. Burjo Teman 5. Burjo Teman 5. Oh iya bener. Kalau ngeliat contekan bener Burjo Teman 5. Betul. Ini Burjo Teman 5 ini terletak di Banjarsari ya. Bulusan gila. Ngapain Banjarsari? Oh iya ya. Banjarsari sono. Kurang beri. Di sini Bulusan. Iya di Bulusan. Ini kalau mau gampang deket OT ya, di seberang OT masuk gang. Nah, di situ tempatnya Burjo Teman 5. Polsek deh pokoknya. Polsek Iya. Tembalang. Nggak usah babi bu ya, nggak usah lama lagi, langsung kita masuk buat nge-review makanan yang ada di dalam. Hayu, Ayo. let's go. Hai Break Pips, sekarang kita udah di dalam nih. Di mana? Di dalam Dalam kulkas. di dalam Burjo Polsek. Nah, ini sekedar info ya buat teman-teman ya. Kalau lu makan di sini lu bisa ngurus KTP juga no, karena di depan ada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi kalau misalnya ada mau kehilangan KTP ngurus di Polsek juga deket ya. Ini tempatnya strategis banget ya. Strategis dan anti pencurian sebenarnya. Anti pencurian. Lo dicuri di sini paling digebuk sama polisi di sana nih. Serius, Polsek Tembalang di sana soalnya. Perlu takut buat kehilangan motor apa dibegal tiba-tiba lagi makan kan. Aman sih di sini sih. Jadi depan kita sekarang ada menu andalannya Burjo Teman 5 ya. Burjo Teman 5. Apa ini, Bib? Menurut Eros, menu andalan tuh ada orak-arik telur di sini ya. Oke. Sama ini keripik. Jadi sebut Keripik JBL. Iya, keripik JBL. JBL. Kencang tuh dia tuh kalau diomongin. Gitu. Iya. Ini orak-arik telur. Di sini orak-arik telurnya itu kelihatan ada telurnya di orak-arik sama kol sama bayam. Bayam apa sawi sih? Sawi, Oh, sawi. Sama sawi, ada tahu. dikasih semur tahu juga bener. Terus ada bihunnya warna kuning sama nasi. Lengkap sih. Lengkap, total. Kalau beruntung dapat kerikil. Biasanya sih gitu. Itu yang bikin justru pengalaman makan di Burjo makin sedap. Ini buat selain makanan yang kata gue nilai plusnya ada di minumannya sih. Kenapa? Karena nutrisarinya lengkap banget sih di sini. Asli. Gue bukan nutrisari. Iya, gue menemukan Milky Orange ini pertama kali di Burjo Polsek dan gue sangat shock dan terhibur ya dengan adanya Milky Orange ini. Selain makanan, minuman, snacknya lengkap juga di sini. Komplementarinya bagus-bagus. Ada keripik, terus ada tadi kayak bakso goreng. Bakso goreng. Iya, ada tahu, Bakso goreng apa sih namanya? mendoan. Basreng. Basreng. Bakso goreng bener. Terus ada makaroni. Terus kemarin ada bakpia juga isi coklat, enak banget, 2000 Emang doang. ada? Ada. Kemarin katanya di sini ada gudeg. Oh gitu ya. Snack ya itu ya, snack Jogja ya. Lo dulu Anda. Lapar lu ya? Kalau nggak diambil kurang ajar. Endul ya. Uy. Endul bisa. Enak sih kata gue. Enak. Nilai plusnya apa menurut lo? Lengkap sih kata gue karena biasanya kalau kita mesen nasi orak-arik telur ya, cuman ada nasi orak-arik telur sama sambal doang. Kalau ini ada lengkap ya, ada tahu, ada mie-nya juga. Betul. Pakai kol segala macem. Ini ada rendang juga kalau misalnya. Kalau oke. Kalau Oki ada rendang juga. Nggak, menurut gua ini enak. Gua bisa bilang ini enak karena nasinya enak. Dari teksturnya gimana tuh nasinya? Pulen. 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 Rojo lele. Rojo lele. Dia itu antara empuk sama keras tau gak sih? Iya, Di antara dua itu. Karena kan biasanya kan ada yang empukan banget jadi kayak bubur. Iya. Terus ada yang keras banget malah yang ngaking tuh, yang biasa buat nasi goreng. Iya. Cuman di tengah-tengahnya ini enak nih. Selain nasinya enak, masaknya juga pas ya takaran. Tuh. Ini porsinya pas nih buat sekali makan. Kayak makan juga. Terus sambelnya oke, lumayan pedes. Tahunya juga komplement, nggak ngalahin rasa dari si orak-ariknya sendiri. Orak-ariknya
bumbunya tebel. Oke lah menurut gua. Dan yang paling penting bersih juga ya, gue ngeliat gelas, Bersih. piring, terus sendok itu pada bersih-bersih semua, Ben. Betul. Selain itu lo kalau makan di sini sambil bisa menikmati Five Vibes di Melayu Ini lagu-lagunya lagu-lagu Melayu nih biasanya. Makin malam makin Melayunya makin dapet ini di sini. Luar biasa. Udah sih kalau menurut gue itu. Oh, buat tempatnya gimana? Buat tempatnya. Oh, kalau tempat gue dari semester 1 nih sebagai langganan gue sih, karena lu tahu sendiri kan Semarang panasnya apa gimana. Cuman kalau di sini kata gue adem sih. Ya, mungkin karena di sini lampunya jarang dinyalain ya. Jadi dia emang manfaatin cahaya alam. Cuma kalau malam memang dinyalain sih. Jadi tapi bagus sih buat secara interior ya. Interior ya. Keren banget gitu gua. Kalau menurut gue interiornya bagus karena ventilasinya bener-bener di segala sudut. Modelannya tuh ini kan ada meja di samping sama ada meja di tengah kan. Meja di samping itu kena ventilasi yang bolong-bolong kayak gini, yang XXXX tipikal kayak gini. Yang tengah nggak bakal kepanasan juga karena bener-bener depan pintu langsung. Terus di samping sana ada pintu juga gede. Jadi kagak bakal ngerasa panas sih menurut gue di sini. parkiran juga oke. Parkiran oke. Buat motor, mobil di sini aman karena parkirannya cukup luas. Terus di sini tukang parkirnya aman ya, karena tukang parkirnya polisi langsung, Pak. Jadi mana ada yang berani ya kan? Gue aja takut. Oh iya, bonusnya di sini juga sering ada polisi makan ya. Nah iya. Iya. Jadi kayak lo kalau makan tuh rasanya aman gitu. Nggak ada lo curanrek tuh, nggak ada lo kalau lagi ngerokok. Serius. Lo dijagain lo, digibeng jadi agar lo. Seriusan, gue mah kalau kata gue mah aman-aman banget. Terus ada outdoor juga ya? Ah, outdoor. Ada outdoor itu di situ. Oh iya bener, di sini ada mini saung. Ini tahu. Mini saung buat lo yang suka guyup sama konco kental. Terus di sini ya pokoknya bersih lah. Pokoknya Overall gimana overall kalau menurut gua karena emang dia full of ventilation. Yes. Terus dia juga clean, Clean. rasanya juga yummy. Yes, sir. Endal. Uy. Menurut gue ini 8 gue kalau 8 gue. ya? 8. Dari sisi makanan, interior dan segala komplementarinya menurut gue 8. Nilai yang cukup baik bukan? Dari 10. Kalau menurut gue ya sama, karena ventilasinya cukup memadai, terus tempatnya tuh setiap sisi selalu ada meja ya, jadi lu bisa berame-rame. Jadi ada meja yang memang buat khusus lu sendiri atau berdua sama teman lu, dan ada meja yang bisa buat rame-rame sama teman-teman banyakan, lu bawa sekampung juga bisa di sini makan. Dan mana ada kampungan sebelah sini? ada kampung durian runtuh kalau nggak salah ya. Iya. Tapi Upin Ipin kagak nyampe sampai guys. Gak bisa dia. Terus selain itu wifi-nya sih, wah wifi-nya kencang banget Pak di sini Pak. Asli. Wifi-nya kencang banget. Gue pernah download PUBG gitu. Iya. Gue pernah download PUBG di sini, gue makan nih. Kelar makan gue baru Iya nonton kan? PUBG. Iya, Wifi-nya di sini kencang banget, lu bisa makan, bisa ngecil, bisa ngerjain tugas di sini. Lengkap sih kata gue 8,5 sih. Penilaian gue 8,5 gue. 8,5 ya? 8,5, mantep. Oke deh Polsek, love you Polsek. Kita langsung lanjut ke burjo selanjutnya ya. Let's go. Let's go. Oke, selanjutnya di burjo kedua kita lagi ada di burjo teenagers. Teenager, Apa artinya? remaja. Remaja, Kita luar biasa. remaja. Jadi di sini tuh langganannya Nabil. Ini lokasinya ada di ini ya, Bulusan ya. Iya, ini Pertigaan Bulusan. Kalau menurut Feng Shui sih ini Feng Shui-nya bagus nih, ada pertigaan nih ya. terus tau gue perempatan ini ada Iya. goblok. Iya, berarti di perempatan kita. Iya. Jadi di sini tuh dekat kosannya Nabil ya. Kalau nggak tahu kosannya Nabil, ntar gue taruh kontak personnya di bawah sini Nabil. Gue taruh alamatnya juga. Ntar tanya, lo chat Bill, burjo remaja di mana gitu. Udah langsung aja kita. Lapar sekali. Iya, ya udah let's go. Let's go. Masuk. Iya. Jadi depan sini kita udah punya apa, Dam? Udah ada orak-arik ayam sama apa ini namanya? Mie dog. Mie anjing-anjing. Bener, mie anjing-anjing. Jadi kalau dilihat dari penampilannya, kalau menurut gue ini cukup meyakinkan. Di orak-arik ayam ini, yang pasti ada orak-arik ayamnya ya. Ada orak-arik ayamnya, ada Orek tempe. orak-arik tempe. Orek tempe sama ada mie. Itu karbo 2 tuh, lu ingat tuh. Dari nasinya juga banyak ya. Nasi banyak. Coba kita lihat ntar nasinya pulan apa enggak. Terus dari sisi Magelangan, kok Magelangan sih? Mie dog. Mie dog. Dari mie dog ini kita punya kerupuk. Terus ada mie dog sendiri. Terus ada telur orak-arik. Ada sayur-sayuran. Yo, ya ada sayur-sayuran, mantap nih. Terus dari kuahnya sih meyakinkan nih. Kalau menurut lu gimana ya? Iya. Merah banget ini udah kayak full moon.
keren banget sih nih burjo remaja nih. Iya. Buat lo yang tahu Mugen Tsukuyomi ya. Kayak gini gambarnya. Wibu banget. Katanya ini burjo remaja Kenapa? dibuat waktu AA-nya masih puber ya. Awal puber terus terbentuklah burjo remaja itu ya. Betul. AA terkenal labil malah. Terus masih buber, gampang marah. Anjing gitu. Oh, makanya doyan nge-scream ya. Iya bener Dia kalau juga. lagi- iya di sini AA-nya doyan nge-scream. Lu kalau gaut bilang scream A gitu. Canggih-canggih ya di sini AA ya. Iya. Ntar videonya gue sertain. Bagus deh. Kita langsung makan nih. Langsung jajal dong. Boleh. Let's go. Coba ya. Lu jajal mana dulu? Gue ini dulu dah. Yeah. Enak sih. Enak ya. Menurut gue enak karena kue tuh kental, kue kental banget. Terus tekstur mie-nya sendiri nggak full matang. Nah iya, nggak lembek-lembek Nggak banget ya. lembek Nggak dia. keras-kerasnya gitu ya. Dia dibikinnya setengah matang. Jadi kalau emang lu biarin cukup lama, lu sibuk ngapain dulu gitu, masih enak. Serius nggak bohong gue, ini enak banget anjing. Dan kalau di burjo-burjo lain biasanya kalau mie dok-dok kan sayurnya banyak banget kan. Kalau ini sayurnya pas ya. Pas. Dia sebagai komplementari. Sekarang kita jajal yang orak-arik ayam. Ini Ini orak-arik. oke berarti ya. Oke, ini mantep nih. Gimana? Caur bro. Hah? Caur. Asli lu? Yang bener-bener. Enak demi Allah. Iya kan? Nasinya pulen, teksturnya rada mirip sama tadi, cuma ini rada lebih keras. Buat yang preferensinya nasinya lebih keras, mantep nih. Dan maksudnya nggak keras-keras banget juga. Dan sejauh gue makan di sini nggak ada kerikil ya, alhamdulillah. Biasanya kan dapat door prize tuh dapat kerikil. Nasinya enak, orak-arik ayamnya bumbunya pas. Ah iya benar. Tempe sama mie-nya juga jadi pelengkap yang nggak ngalahin rasa utamanya. Menurut gue jos, gandos, caur. Jos. Terus kalau kata gue iya sih enak, ayamnya dibalut sama telurnya tuh kerasa banget ya. Keren nih. Keren. Terus menurut gue yang kurang cuman sambelnya dong ya, sambelnya dikit ya. Tapi kalau misalnya minta nambah, kasih lo satu album. Iya. Kamu sambal satu album jualnya apaan? Bawang, somet. Terus ada apa lagi nih? Hah? Itu doang ya? Iya. Ada nih. Ada rendang juga kalau misalnya. Kalau Oki. Kalau Oki ada rendang juga. Suara dalam hati, aku akan membalasnya. Ayam pop. Tapi enak sih, oke. Enak, serius enak. Dua-duanya oke semua ya. Iya. Terus saatnya kita membahas hal lainnya yaitu ambience. Vibe-nya rada mirip warteg karena dia di ventilasinya di sini. Kalau tadi kan dia ventilasinya memang kayu gitu kan, dibikin XXX gitu polanya. Kalau di sini dia pakai kawat yang biasa kayak buat di perangkap tikus kalau tahu. Yang kotak-kotak tuh. Enggak, seriusan gua. Ventilasi menurut gua cukup masuk sih karena juga di sini kayaknya bakal adem. Di sebelah soalnya ada kebun kosong ya. Terus di serong kiri kalau dari sudut gua duduk di sini ada kebun pisang. Jadi buat suasananya sendiri di sini cukup asri sih. Buat lo yang pengen nonjokin pohon pisang, lo salam dari Binjai lo situ bisa lo. Cuma kalau dimarahin sama RT jangan salahin gua lo. Meja ya? Meja banyak dan cenderung sebenarnya buat banyak orang karena di sini positioning mejanya panjang-panjang gitu. Kalau di sini ya satu ini beberapa doang hitungannya. Yang lainnya banyakan yang manjang-manjang gitu deh. Lanjut. Terus selain itu di luar juga ada tempat private ya, lo kalau misalnya mau minta VIP di luar ada, mejanya lumayan panjang ya. Jadi kalau misalnya lu rame-rame atau pengen yang adem, pengen kena angin, itu di luar enak juga sih. Wifi kenceng. Wifi kenceng ya? Buat hitungan burjo gua tadi nge-speed test pakai fast.com. Muset. Dapat 9 Mbps. Kenceng. Serius kenceng. Buat nugas oke, buat nugas oke. Udah situ aja yang bisa dibahas menurut gua. Lanjut dah, overall. Gimana menurut? Kalau overall makanannya paling gokil sih selama gue di burjo-burjo Tembalang, kayaknya paling gokil ini ya. Enak banget ya. Gue jujur enak banget sih. Gue rada kaget sih sebenarnya. Iya kan? Ngerasain ini sih utamanya sih orak-arik ayam karena I'm not a big fan of orak-arik ayam, you know. Oh, yes. And this one is so good. Orak-arik And dual. Kalau burjo juga biasanya dia ada satu spesialis makanan yang enak ya itu doang, yang lainnya biasanya kurang kan. Cuman ini gue nyoba dua-duanya bener-bener cita rasanya khas banget. Parah. Maknyus kata gue ya. Kalau overall penilaian gue
9. Makanan enak, tempat juga oke, wifi kenceng, oke sih kata gue. Kalau menurut gue 8,5. Gue rada kurang suka sama ambience tempatnya. Cuma buat makanannya gokil, sama buat wifi-nya. Oke, saatnya kita langsung ke Burjo selanjutnya. Let's go, hayu. Kita sekarang udah ada di Burjo Motekar 11 ya. Ya, Ini Burjo terakhir ya. Burjo terakhir. Ini letaknya ada di Banjarsari. Sebagaimana yang kita tahu kan sebelumnya Banjarsari merupakan jalur Gaza. Bener tadi ada yang habis bawa angkutan perang jalur Gaza, ini beneran nih. Bener-bener jalur Gaza ya. Pokoknya di episode sebelumnya kita udah jelasin kalau Banjarsari itu jalur Gaza ya coffee shop ya. Selain coffee shop juga banyak burjo-burjoan ya. Banyak. Tempat-tempat makan. Emang gitu. Nah, Konsepnya sekarang- Tembalang tuh Betul. rada-rada perang gitu loh. Sekarang kita udah ada di Motekar 11. Emang ada 1 sampai 10 tuh ada ya Motekar ya? Setahu gua Motekar itu menyebar di Jawa Tengah. Jadi ada Motekar berapa? Motekar 2, Motekar 1 itu ada di Jogja. Ada di Jogja. Tapi buat di Tembalang sendiri setahu gue tuh ada Motekar 4, 6, 10, 11. Oh. Kita pilih yang paling populer ini Motekar 11. Ada di lokasi di Banjarsari di depan Indomaret. Oke, di sini udah mulai hujan. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam dan langsung cobain makanan yang mantap di sini. Ada apa makanan yang mantap di sini? Cekidot. Masuk. Ya, kembali lagi dengan kami. Sekarang kita udah di dalam Motekar 11. Di sini ada Ronaldo. Beli semua di Shopee. Ada di sini ada Ronaldo. Ada Ada Quicksilver juga di dalam. Ada superhero ya gini ya. bagus di Motekar ini sebenarnya isinya cosplayer. Cosplayer. Iya. Di sini kadang-kadang nyelenggarain Comic-Con. Comic-Con Semarang ada di Motekar 11 teman-teman. Oke, langsung aja Dam. Di sini ada apa Dam? Ada Magelangan sama ayam Bali. Magelangan ayam. Jadi kalau Magelangan biasa itu cuma nasi sama mie digoreng bareng. Kayak Atau ini ya, mie apa namanya? nasi ruwet. Emang ruwetnya kenapa sih Dam? Pusing soalnya dicampur-campur. Ya Allah, ditembak gua. Oke. Di sini kalau Magelangan ayam itu dicampur sama ayam. Iya. Biar ayamnya ikutan ruwet. Oke. Iya. Kalau ayam Bali dicampur sama apa tuh? Kalau boleh tahu. Katanya Nusa 2 ya. Sama Nusa Dua. Jadi di sini tuh ada sense Nusa Dua ya. Kalau makan rasanya rasa motel Meksiko lah. Keren. Mabok ya. Jadi di sini ada nasi ayam Bali sama ada Magelangan ayam. Jadi buat nasi ayam Balinya sendiri di sini spesialisasi itu ada bihun, Dam. Jadi enggak, sebenarnya di Motekar ini menu basicnya kayak nasi telur, terus juga nasi apa sih, nasi ayam Bali, nasi orak-arik. Itu ada bihunnya. Bihunnya ini buset. Nampol. Endul. Uy uy uy. Caur. Caur. Sebelum dites Ada apa? ada bintang tamu spesial. Coba. Ini dia. Oh iya bener. Di sini iya. Ini only on Motekar 11. Iya. Lo jangan lupa kalau kesini kalau makan minta yang namanya serundeng. Ini yang hidden gem ya. hidden gem. Kalau lu nggak minta, kadang nggak ada di meja lu. Kadang kalau dimintain kadang nggak dianterin. Dianterin tapi tinggal dikit-dikit gitu ya. Tinggal makanya harus dipirit nih. Jadi nih mantep banget nih. Mantep banget parah. Lo harus banget pakai ini. Spesial. Jadi kita langsung jajal aja, Dam. Gimana? Kok cuma satu suap, Dam? Kenapa? Kepala gue nyut-nyutan nih makan 3 burjo. Oke. Kata gue Magelangan paling enak sih ini sih dari burjo-burjo yang pernah gue datengin. Karena dia sangat crunchy ya. Rasanya crunchy karena ada bawang gorengnya, terus ada mie-nya pun juga nggak lembek-lembek gitu. Bukan mie yang bekasan dari hari sebelumnya, ini kayak mie masih fresh semua. Terus dari kerupuknya pun juga enak banget ya. Mie-nya udah ditempa mentalnya. Mie-nya udah ditempa mental, mereka nggak lembek. Ini satu lagi nih. Ini baru nih, tambahin. Let's go. Wah ini nyenggerak banget sih. Apanya, Bro? Campuran bawang-bawang yang ada di ayam Balinya tuh kerasa banget. Nah,
Jadi nyegerak banget di hidung. Enak banget sih kata gue yang beli. Pedesnya pun juga kerasa banget ya. Sampai di tenggorokan pedesnya ini. Rasanya tuh seger, terus juga dia pedes karena ada cabai-cabean terus tambah serundengnya. Serundengnya tuh di sini gurih sama pedes rasanya. Dicampur asinnya si bihun, rasanya gila. Nasinya enak. Nasinya pulen kah? Nasinya bulan. Certified pulen. Certified bulan. Terus dimasangnya pun pas ya takarannya ya. Pas. Pakai jari kan. Diukur sama abang-abangnya. Aduh nyegerak banget ke hidung dah. Iya kan? Bawangnya nggak pelit ya dia ya, bawangnya. Iya, bawangnya tapi enak banget. Iya, Justru iya, itu yang bikin enak. Nasinya juga banyak. Terus lanjutin. Porsinya buat seorang enak sih di sini sih. Apalagi kalau buat yang pengen makan kenyang. Iya. Terus beralih dari makanan kita cek ambience. Ini Quicksilver. Di sini ambience enak. Soalnya ada kipas regensi kalau tahu. Tornado Wallfan ini Tornado Wallfan nih kipas juta umat anjing. Lo kalau pernah sekolah pasti lo pernah kena kipas ini nih. Pas masuk angin deh. Iya yang bikin mules semeliwir gitu deh. Dan nggak yang kalah pentingnya AA di sini udah divaksinasi. Wah, luar biasa. Itu ada tulisannya ada spanduk gitu. Iya. Karyawan kami sudah divaksin. Luar biasa. Biasa. Gue sangat terkejut karena ini kan sensitif sekali ya. Iya. Karena banyak loh pegawai-pegawai yang belum vaksin. Iya. Dia mendukung pemerintah total dia dengan melakukan proses vaksinasi. Katanya ini Motekar udah mau bergabung dengan BUMN ya. Bener tidak? Disponsori oleh pemerintah. Ya kita tunggu saja rencana 2022 semoga terwujud. Oke, selain kipas yang gede di sini ada apa sih? Ventilasinya di sini enak ya karena ventilasinya sejajar sama pala. Jadi kalau duduk tuh ventilasinya langsung masuk ke arah badan sini. Terus juga sini buat pintunya sendiri gede. Jadi kalau di dalam lo nggak bakal ngerasa kepanasan. Juga yang di luar sebenarnya di luar sih yang enak sih kalau menurut gua ya. Menurut gua di luar enak banget karena Kalau sore tapi. kenapa ya kalau malam? Kalau siang dong. Oh kalau siang kenapa emang kalau siang? Panas banget soalnya. Paham lah Semarang bagaimana kan. Iya bener juga sih. Teriknya terik banget sih kata gue. Bener, buat lo yang kalau emang ntar kuliah offline lo bingung mau nyari makan di mana, lo harus banget ke Burjo Motekar 11. Selain kedua burjo yang tadi. Kan di sini makanannya mantep, tempatnya juga enak. Gorengan-gorengan ya. Oh iya, gorengannya di sini menurut Eros bawaan paling enak se-Semarang. Wah. Best experience. Iya, gitu best ya. experience. Gokil. Mendoannya juga crispy total. Cuma kadang-kadang kalau malam suka ngelawannya digigit. Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada di Shopee juga. Jadi gimana Dam penilaian Dam? Kalau penilaian gue sih dari segi tempat, segi makanan, terus yang lain-lainnya kata gue 9 lah. 9. Tinggi loh. Tinggi. Lo berapa? Kalau buat gua karena gua udah biasa makan di sini. Nih gua ngasih first impression dulu aja. Menurut gua 8,5. Kan rata semua gua 8,5 gua. Karena menurut gua makanannya enak, terus juga tempatnya buat lu duduk lama juga enak sih. Jadi kalau buat gua 3 burjo tadi straight 8,5 semua. Terus kalau urutannya nih? Urutan gua pertama burjo remaja gue. Burjo remaja. Iya, karena puber banget tuh rasanya tuh. Puber banget. Iya. Lu makan ke sono rasanya labil gitu kayak anjing pengen mana gitu. Itu orang-orang kayaknya juara. Rasa-rasanya mimpi basah gitu ya. Terus Yang kedua gue Motekar gue. Motekar. Motekar gue. Karena udah mantep banget sama Motekar di hati gue. Iya. Yang ketiga baru gue teman maksudnya teman 5. Gue berarti yang pertama Motekar 11. Motekar 11. Karena gue udah lama banget kan di sini, kita kayak udah banyak pengalaman bercerita, bersedih, bersenang selalu di Motekar 11. Jadi ini kayak Saksi bisu pendengar cerita orang. Bisu ya kan. Apa biksu? Lanjut. Yang kedua berarti Burjo Remaja. Burjo Remaja karena makanannya enak sih. Iya. Makanannya enak banget. Terus baru yang ketiga Polsek. Polsek. Oke. Gitu. Jadi cukup sekian ya buat konten kali ini. Cukup sekian untuk Closing. konten kali ini. 1, 2, 3, 4, close the door. Enggak ya, bukan. Berarti dengan Oke, dengan berakhirnya kita mereview 3 burjo tadi ya. Iya. Berarti sudah selesai tugas kita untuk mereview burjo-burjo yang ada di Semarang. Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak. Burjo-burjo lainnya. Cuman ini menurut kita top 3 ya. Top 3. Top 3 yang ada di Tembalang yaitu Polsek, Remaja. Motekar 11 sama Remaja.
Jadi itulah yang kita review hari ini. Yoi. Jangan lupa juga buat nonton konten After Break yang lainnya, karena After Break bakal menyediakan konten lainnya tidak kalah seru dengan review Burjo ini. Saya Wimala Wimardana. Saya Adam Gilang Dicani. Kami After Break cabut. Assalamualaikum. Thank you.